Solusi pada kekuatan. Kita lanjut bagaimana menghindari resesi sebuah negara dan bagaimana mengambil peluang tersebut sebagai kunci sukses pribadi dan negara tentunya. Salah satu cerita terbaik untuk kita pelajari adalah The Great Depression, 1929-1933. Penyebab depression sangat singkat, hanya kejadian di tahun 1929, tiba-tiba resesi berkepanjangan hingga 1,5 tahun negative growth terjadi di Amerika. Dan boom depression. Ada banyak teori apa yang menyebabkan tiba-tiba merosot tajam pertumbuhan ekonomi Amerika. Dikala itu salah satunya adalah perputaran uang di sekelompok manusia. Dalam hal ini para pengusaha dan kapitalis, seperti nama besar, Vanderbilt, JP Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, Ford, John Paul Getty, dan banyak lagi kaum borjuis industrial dan kapitalis mengusahai 80% kekayaan nasional. Ketika terjadi shifting karena lebih baik, dan lebih baik, premature industrialism effect. Ketika terjadi shifting karena lebih baik, dan lebih baik, premature industrialism effect, maka mendadak daya beli turun di masyarakat Amerika. Dan tanpa sadar menjungkalkan kaum kapitalis dan industrialis juga. PHK di mana-mana, pabrik berhenti operasi dan Wall Street dunia kapital terjungkal. Di tahun 1933, FDR naik sebagai presiden, dan disinilah dunia belajar hal yang baru. Salah satunya adalah membuat program dan grand design negara, yaitu memindahkan kekayaan ke rakyat. Pajak tinggi bagi pengusaha, namun kemudahan bisnis dilakukan dan fokus di satu bidang saja. Siapa bintangnya? Detroit, sebuah kota industri alat berat khususnya otomotif. Ada 3 raja mobil di Amerika kala itu, GM, General Motors, Chrysler, dan Ford. Demi untuk meningkatkan produksi, maka dibangun jalanan di Amerika untuk pengembangan daerah jauh ke pedalaman, dan meningkatlah penjualan ketiga manufaktur mobil itu di Amerika. Puncaknya ketika 1939 Amerika ikut gabung Perang Dunia Kedua, maka di tahun 1937 Detroit menjadi pusat manufaktur peralatan perang seperti tank, artileri, truk, engine block untuk pakal laut dan pesawat terbang. Strategi membangun jalanan atau infrastruktur meningkatkan industri manufaktur. Dunia kapital atau capital market dan money market bergairah seketika, dan dunia produsen naik seketika suksesnya heavy industry otomotif. Rakyat kerja, rakyat makmur, rakyat membeli kendaraan, semua disebut domestic consumption yang di-provide oleh domestic production. Sekarang kita tengok Indonesia. Eng, jangan negatif dulu dan sinis dengan apa yang akan saya ceritakan. Saya tahu salah tulis penggemarnya bisa marah-marah dan mengatakan tulisan ini hoax. Sensitif banget sih lu pada, kayak test pack aja. Yang sabar ye. Sewaktu kita membangun infrastruktur unsur asingnya 80% kita semua setuju. Lalu yang memakai infrastrukturnya mobil, motor dan kendaraan berat truk bus, dan lain sebagainya semua import, ditambah lagi sumber bahan bakarnya import, serta produk yang diangkut, jangan-jangan terbesar unsur importnya. Lalu saat ini seakan-akan uang dan proyek berputar di boomnisasi yang mencerminkan kasus sama di kisah kita di awal tulisan, yaitu uang berputar di kelompok tertentu di masa era pra-Great Depression. Inilah yang banyak membuat data makroekonomi terlihat bagus, data mikro nggak jalan ke atas malah ke bawah. Inilah yang membuat kita seakan pahlawan bangsa lain. Lalu bagaimana dong seharusnya dan bagaimana langkah sebaiknya? Ini pertanyaan bukan ke saya harusnya ya. Ini tanyakan ke pejabat saat ini. Karena sampai saat ini grand design ekonomi tidak menjangkau hal krusial seperti ini. Tapi kita bantu, jangan takut. Bagaimana cara bantunya? Nomor 1, kita urai perlahan. Kita fokus kepada apa kekuatan kita seperti halnya apa yang FDR lakukan, fokus pada kekuatan Amerika. Franklin Delano Roosevelt FDR ini adalah seorang yang lumpuh kakinya karena terserang polio selagi kecil dan dia struggle for the rest of his life. Manusia seperti ini adalah manusia pejuang. Timnya? Jangan tanya. Semua timnya adalah para pelaku ekonomi dan pakar ekonomi dan tentara para ahli perang. Apa kekuatan Indonesia saat ini?
Sebentar. Bisa menjawab hal ini? Sebelum saya lanjut, tahukah Indonesia kekuatan Indonesia itu apa? Lah kalau tidak tahu bagaimana mau keluar dari masalah? Sudah, nggak tahu masalahnya. Nggak tahu juga kekuatannya. Lah bagaimana ini? Yowis, stop dulu. Loro hati aku, nyere hate kalau diterusin. Coba jawab dulu deh. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.